Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namut ilaika nusyur. Subhana wa subhal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal, su'il kibar, adabin finnar, adabin fil qabr. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka ya rabbana falakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma inna nas'aluka ya rabb ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana, kaffir 'anna sayyi'atina, tawaffana ma'al abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Yaumul Arafah, mudah-mudahan kita bisa berbanyak tahlil, takbir, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Afdhal ayyam Yaumul Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat hadis. Kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini sebagaimana telah dimulai sebelumnya. Ya, hari ini insya Allah kita akan baca pada halaman 86. Masih membahas tentang harta. Halaman 86, penulis Dr. Muhammad Utsman Syubair hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita setelah Nazratul Islam ilal mal, maka di halaman ini menjelaskan tentang aqsamul mal indal fuqaha. Aqsamul mal indal fuqaha. Aqsamul mal indal fuqaha. Halaman 86. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasus tsalis aqsamul mal indal fuqaha. Qassamal fuqaha'ul mal bi'tibarat mukhtalifah ila aqsamin muta'addidatin ahammiha taqsimihi min haitsu damanihi wa adamihi ila min haitsu damanihi wa adamihi ila mutaqawwam wa ghairi mutaqawwam wa min haitsu misliyati ahadihi ila misli wa qimi wa min haitsu istiqrarihi fi mahallihi wa adam istiqrari ila wa min haitsu qabiliyati lil istihlaq ila qabil lil istihlaq wa ghair qabil lil istihlaq wa min haitsu ittisafihi bin naqdiyah ila nuqut wa urud wa min haitsu zuhuri wa khafa'i ila zahir wa batin wa min haitsu qabiliyati li ziyarati wal istismar ila nam wa ghairi nam wa fima yali bayanu dzalik. Kurang lebih yang akan dijelaskan oleh penulis dalam bab ini adalah klasifikasi yang disebutkan para fuqaha rahimahullah ta'ala tentang harta tersebut dari beberapa perspektif. Dari beberapa perspektif. Ustaz Afan, Ustaz, itu slide-nya kurang ke atas itu, Ustaz. Oh. Itu ini. Oke. Itu emang ya itu. Nih, hostnya tuh. Ini bukan pakai inian saya nih. Ya, ini 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 secara umum gambaran yang akan dijelaskan dalam al-mabhasus salis bab ini, yaitu klasifikasi fikih, klasifikasi ulama fikih rahimahumullah taala tentang harta dari beberapa perspektif. Yang paling penting yang dipilih oleh penulis antara lain misalnya yang dikatakan dari sisi bagaimana jaminan ataupun bagaimana ganti ruginya nanti ataupun tidak kepada mutaqawwam wa ghair mutaqawwam. Dari sisi adanya padanannya misli dan kimi, dari perspektif apakah dia bergerak atau tidak bergerak, kepada akar wa mangkul dari perspektif dari sisi dia menerima untuk habis ataupun tidak habis dan semisalnya, istihlak wa ghairu qabil istihlak dari sisi apakah dia barang ataupun uang, dari perspektif apakah dia tampak ataupun tersembunyi zahir wa batin, dan dari sisi apakah dia qabil ziyadah dapat bertambah
ilana ataupun dapat bertambah dan diinvestasikan kepada namin wa ghairi. Ini kurang lebih penjelasan awalnya secara global. Kemudian nanti dari hal-hal tersebut akan didetailkan masing-masing dari klasifikasi pembagian tersebut. Yang pertama ke bawah, al-matlabul awal. Al-matlabul awal, yang pertama pembagian yang dikatakan al-mal mutaqawwam wa ghairi mutaqawwam. Zahara hadza at-taqsim inda fuqaha al-Hanafiyyah rahimahumullah ta'ala duna ghairihim. Li'annahum i'tabaru syai'a malan bimujarrad intifa'in nasi bihi intifa'an mu'tadan. Sawa'un abaha syari'u al-intifa'a bihi am lam yubih. Pembagian harta dari sisi mutaqawwam wa ghair mutaqawwam, ini pembagian ini hanya dikenal ataupun awalnya dikenal dalam kalangan mazhab fuqaha'ul Hanafiyyah rahimahullah ta'ala. Mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala tidak tampak dalam mazhab selainnya. Kenapa demikian? Karena kata penulis, karena mereka lah yang menganggap sesuatu itu harta dengan digunakan. Kalau belum digunakan, maka belum dianggap harta. Tapi ketika digunakan, bimujarrad intifa'in nasi bihi intifa'an mu'tadan, ketika digunakan secara umum ataupun penggunaan yang biasa digunakan, apakah penggunaan tersebut dibolehkan ataupun tidak dibolehkan, maka ini masuk kategori yang dikatakan mal. Fi hin, di sisi lain, anna jumhur al-fuqaha'i rahimahumullah ta'ala lam yahtaju ila taqsimil mal ila mutaqawwam wa ghair mutaqawwam li'annahum lam ya'tabiru syai'a malan illa idzan tufi'a bihi intifa'an masyru'an. Di sisi lain, jumhurul fuqaha, mayoritas para ahli fikih yang lainnya rahimahullah ta'ala, mereka tidak membutuhkan untuk membagi harta kepada mutaqawwam dan tidak mutaqawwam, li'annahum, karena mereka tidak menganggap sesuatu itu harta kecuali jika digunakan secara penggunaan yang diterima atau dibenarkan oleh syariat, intifa'an masyru'an. Walihada idza utliqa al-mutaqawwam fal muradu bihi 'inda jumhuril fuqaha'i ma lahu qimatun maliyah wa amma ghairul mutaqawwam indahum fa huwa ma laysa lahu qimah maliyah. Oleh karenanya ketika disebutkan kata mutaqawwam, maka yang dimaksud menurut mayoritas para ahli fikih rahimahullah ta'ala yaitu yang dia memiliki qimah maliyah, nilai harta. Malahu qimatun maliyatun, yang ada nilai hartanya. Sedangkan ghairul mutaqawwam menurut jumhurul fuqaha ma laysa lahu, yang tidak sebaliknya, yang tidak memiliki nilai harta. Wa fi ma yali bayanun li ma'na al-mal al-mutaqawwam wal mal ghairul mutaqawwam 'inda al-Hanafiyyah. Kemudian akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan al-mal mutaqawwam, harta mutaqawwam, dan harta yang tidak non mutaqawwam menurut ulamaul Hanafiyyah rahimahullah ta'ala. Awalan ta'riful mal al-mutaqawwam. Kata-kata mutaqawwam fil lughah min qawwamtul mata'. Dari kata misalnya seorang mengatakan qawwamtul mata', artinya adalah ja'altu lahu qimatan ma'lumatan. Saya memberikan nilai yang diketahui terhadap barang tersebut, mata' tersebut. Dari kata-kata taqwim. Apa itu taqwim? Tahdidul qimah wa taqdiruha. Menetapkan nilainya dan memberikan kadarnya atau menentukannya. Ini kata-kata takwim secara bahasa ada kata situ menentukan nilai. Ini arti mutaqawwam menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, di slide-nya berubah, di halaman berikutnya, halaman 87. Wal mutaqawwam fi istilahil Hanafiyyati, sedangkan mutaqawwam menurut istilah ulama Hanafiyah adalah ma huyyiza bil fi'li wa abaha syari'u al-intifa'a bihi fi halis sa'ati wal ikhtiyar. Ini dikutip dari Majallatul Ahkam al-Adliyah. Artinya adalah sesuatu yang dikuasai, ma huyyiza, dikuasai dengan perbuatan, artinya benar-benar dikuasai,
Dan abaha syari'ul intifa'a bihi fi halis sa'ati wal ikhtiyar. Syariat membolehkan untuk memanfaatkannya, menggunakannya, apakah dalam keadaan fi halis sa'at, dalam keadaan luas, lapang, dan juga dalam keadaan ikhtiar tanpa ada paksaan tersebut, fi halis sa'ati wal ikhtiyar. Ini definisi al-mal al-mutaqawwam menurut ulama al-Hanafiyah, yang dikuasai dan dibolehkan kita untuk menggunakannya dalam kondisi yang normal, yang tidak ada terpaksaan, bukan kondisi darurat, fi halis sa'ati wal ikhtiyar. Kemudian penjelasannya adalah ma huiza bil fi'li, artinya adalah ma aikana mamlukan dakhilan fi milki syakhsin, suatu yang dimiliki, yang masuk dalam ataupun tercakup dalam kepemilikan seorang. Fayambaghi siyanatuhu wa ihtiramuhu wa himayatuhu wa la yajuzu itlafu. Oleh karenanya, karena ini dikuasai, dimiliki dalam penguasaan ataupun kewenangan orang, dalam penguasaannya, kepemilikannya, maka sudah harus dipelihara, dilindungi, dijaga dan dihormati, tidak boleh untuk kita melanggarnya dengan merusaknya. Fahuwa qaidun kharaja bihi ma laysa bimuhrazin qatairil barri qabla say. Ini adalah sebuah batasan, ikatan dalam definisi yang membatasi bahwa kalau dia belum dimiliki oleh orang, maka keluar dari batasan ini ma laysa bimuhraz, sesuatu yang belum dikuasai dan dimiliki. Apa contohnya? Tairul bar qabla saydi, burung sebelum ditangkap ya masih dia boleh maka dia belum dikatakan mutaqawwam, dalam pengertian belum dimamluk, belum dikatakan mutaqawwam. Wa samakul bahr, begitu juga samakul bahr, ikan yang ada di laut sebelum kita tangkap dan semisalnya. Kemudian penulis juga mengutip bahwa definisi batasan dalam definisi, selain yang dikatakan mahuyyiza bil fi'li, yang dikuasai, yang dimiliki, yang masuk dalam kepemilikan seorang, maka batasan berikutnya yang dikatakan wa qawluhu abaha syari'ul intifa'a bihi. Dalam definisi sebutkan kata abaha syari'ul intifa'a bihi, dibolehkan oleh syariat untuk memanfaatkannya. Artinya apa? Kana mubahal intifa'u bihi syar'an min ghairi daruratin aw hajah. Artinya dibolehkan untuk memanfaatkan barang tersebut oleh syariat, bukan dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan hajat. Maka ini adalah qaidun yakhruju bihi ma kana muharramal intifa' bihi syar'an. Ini adalah batasan yang mengeluarkan apa yang diharamkan untuk kita gunakan ataupun memanfaatkan. Contohnya apa? Al-khamar wal khinzir, khamar dan babi, walau ubihal intifa'u bihima fi halati darirah, sekalipun keduanya dibolehkan dalam keadaan darurat. Jadi mutaqawwam para mahasantri adalah yang dikatakan oleh ulama Hanafiyah rahimahullah ta'ala, yang dikuasai dan dibolehkan untuk dimanfaatkannya dalam keadaan normal fi halis sa'ati wal ikhtiyar. Wa minal amthilati 'alal malil mutaqawwam, contoh dari harta ini, contohnya adalah ad-dur, properti, tempat tinggal, bangunan, rumah, wasayyarat, kendaraan, wan nuqud, uang, wathiyab, wa nahwiya, pakaian dan semisalnya. Ini definisi al-mal al-mutaqawwam. Berikutnya, sanian ta'rif ghair al-mutaqawwam, ta'rifu ghairil mutaqawwam. Ta'rifu ghairul mutaqawwam, al-mal ghairul mutaqawwam. Al-mal ghairul mutaqawwam fi istilahi fuqaha al-Hanafiyah yani ma lam yuhazzu ma lam yuhazz bil fi'li aw huyyiz walakin asy-syari' harrama al-intifa' bihi fi halis sa'ati wal ikhtiyar. Sebaliknya, al-mal ghair mutaqawwam adalah yang belum dikuasai, benar-benar belum dikuasai, ataupun dikuasai, tapi syariat mengharamkan untuk memanfaatkannya pada saat kondisi normal, fi halis sa'ati wal ikhtiyar.
Faqaulu ma lam yuhaz. Perkataan dalam definisi ma lam yuhaz yang belum dikuasai adalah al-mal al-mubah alladzi lam yadkhul fi milki ahadin minan nas. Artinya harta mubah tapi belum masuk dalam kepemilikan seseorang. Al-mal al-mubah alladzi lam yadkhul fi milki ahadin minan nas. Mis at-tayr al-barri fil hawa. Burung yang masih terbang di udara, belum ditangkap, belum masuk ke, belum dikuasai, belum tangkap. Wassamak fil ma, begitu juga ikan yang masih di lautan, belum ditangkap, belum dijaring dan semisalnya. Huwa mahallun lil ihraz wa tamalluk. Maka keduanya adalah menjadi objek untuk dikuasai dan dimiliki. Walidzalika yaqulul fuqaha, oleh karenanya para ahli fikih rahimahumullah taala menyebutkan mereka berkata ihrazul mubahat min asbabit tamalluk, menguasai ataupun mengambil ataupun perkara barang objek-objek yang dimubahkan itu adalah dari sebab-sebab kepemilikan. Ketika kita kuasai burung, kemudian kita kuasai, kita tangkap dia, ikan-ikan yang di laut, kemudian kita tangkap, kita ambil, maka ini yang dikatakan min asbabit tamalluk, salah satu daripada sebab-sebab kepemilikan. Wa qawluhu, kemudian perkataan dalam definisi au huyyiz walakin harrama syari' al-intifa' bihi, dikuasai tapi syariat mengharamkan kita menggunakannya. Contohnya adalah saydul khinzir, memburu babi. Fa huwa qad huyyiz, dia dapat dikuasai, dimiliki, ditangkap babi itu, babi liar tersebut. Walakinna syari'a harrama al-intifa'a bihi, akan tetapi syariat mengharamkan kita mengambil manfaat dari babi tersebut. Fala yu'tabaru malan mutaqawwaman, oleh karenanya tidak dianggap sebagai harta yang dikatakan mutaqawwam. Harta mutaqawwam. Jadi secara sederhana, istilah mal mutaqawwam wa ghair mutaqawwam para masantri ini yang dikenal dalam mazhab fuqaha al-Hanafiyah rahimahumullah taala, yang kurang lebih terjemahannya ataupun maksudnya adalah mutaqawwam, yang dikuasai dan dibolehkan kita untuk memanfaatkannya pada kondisi normal, sedangkan ghairul mutaqawwam adalah yang belum dikuasai ataupun yang diharamkan kita untuk menggunakannya ataupun diharamkan kita untuk menggunakannya pada kondisi normal. Halaman berikutnya 88. Kenapa kok sih dibedain seperti ini? Apa yang dikatakan faidatut taqsim? Apa manfaat pengklasifikasikan, pengkategorisasian al-mal dari perspektif mutaqawwam wa ghair mutaqawwam? Salisan faidatut taqsimul mal ila mutaqawwam wa ghair mutaqawwam. Sebutkan tazharu faidatut taqsimil mal ila mutaqawwam wa ghair mutaqawwam fil ahkamil ataliyah. Manfaat pengklasifikasian harta dari kepada mutaqawwam wa ghair mutaqawwam, maka akan kita lihat akan sangat jelas pada kasus-kasus di bawah ini, hukum-hukum di bawah ini. Yang pertama, al-malul mutaqawwam yudmanu limalikihi min mutlifihi, amma ghairul mutaqawwam fala yudmanu limalikihi min mutlifihi li'annahu la himayata lahu wa la hurmah. Harta mutaqawwam maka akan dijamin buat pemiliknya dari dengan kata lain mungkin terjemahan bebasnya, harta mutaqawwam akan diganti rugi kalau ada orang merusaknya. Jadi kalau saya memiliki harta mutaqawwam, kemudian ada orang merusak harta mutaqawwam yang saya miliki, maka yudman. Maka yang merusak tersebut harus mengganti. Amma ghairul mutaqawwam, sedangkan harta kalau dia tidak mutaqawwam, fala yudman limaliki, sebaliknya kagak diganti kalau ada yang merusak. Kenapa? Dia ghairul mutaqawwam. Dia tidak ada himayah wala hurmah, tidak dilindungi dan tidak punya kehormatan, ataupun dia tidak ada pelindungan karena dia ghairul mutaqawwam. Maka disebutkan falau atlafa insanun samakatan fil bahri
aw hayawanan fis sahra'i ghaira mamlukaini li ahadin fala yulzamul mutlifu bid-dhaman. Fala yulzimul mutlifa bid-dhaman. Kalau misalnya ada seorang merusak ataupun ya menghancurkan seekor ikan di laut ataupun hewan di padang pasir, yang mana keduanya baik ikan ataupun hewan yang ada di pasir bukan milik siapa-siapa, fala yulzamul mutlifu bid-dhaman, maka dia tidak wajib untuk mengganti rugi tersebut karena bukan milik siapa-siapa. Wa kadzalika law atlafa muslimun khamran li muslimin. Begitu juga kalau ada seorang muslim merusak ataupun membuang khamar tersebut milik seorang muslim, maka yang muslim yang merusak tersebut, membuang tersebut, menghancurkan tersebut, dia tidak menanggung, tidak mengganti rugi. Kenapa demikian? Karena yang namanya khamar ghairu mutaqawwamah fi haqqil muslim bi khilafi ma law atlafalna. Karena orang muslim itu kan haram untuk menggunakan khamar tersebut, tentunya untuk mengkonsumsi khamar. Berbeda kasusnya kalau seorang muslim merusak ataupun membuang, menghancurkan khamar yang itu dimiliki oleh seorang zimmi. Bi khilafi ma law atlafal muslimu khamran li zimmiyin. Falmutlifu mulzamun bid-dhamani indal Hanafiyah. Jadi menurut ulama Hanafiyah rahimahullah taala, kalau ada seorang muslim kemudian dia membuang khamar yang dimiliki oleh seorang kafir zimmi, maka dia yang membuang khamar tersebut ganti itu menurut fuqaha Hanafiyah. Kenapa? Karena khamar tersebut mutaqawwamah fi haqqi zimmi. Buat orang kafir tersebut dia adalah harta yang dihalalkan buat orang kafir, mutaqawwamah fi haqqi zimmi. Ini maka kalau ini berarti dengan ini kita di sini jelas tampaklah kenapa kok ada faedah taqsimul mal ila mutaqawwam wa ghair mutaqawwam. Kasus lain, al-malul mutaqawwam. Hukum yang berikutnya yang disebutkan menjelaskan tentang faedah taksim. Al-malul mutaqawwam yasihhu ayyakuna mahallan lil 'uqud min bai'in wa hibatin wa ijaratin wa ghairi dhalik. Yang namanya harta mutaqawwam itu dapat sah, artinya dikatakan sah untuk menjadi objek akad harta mutaqawwam. Apakah akadnya tersebut akad jual beli? Jadi harta mutaqawwam dapat sah menjadi objek transaksi. Apakah transaksinya jual beli? Apakah transaksinya hibah? Apakah transaksinya ijarah? Bagairi dzalik. Di sisi lain sebaliknya, fi hina anna ghairal mutaqawwami, kalau kategorinya dia masuk kategori harta ghairal mutaqawwam, maka la yasih, sebaliknya dia tidak sah untuk menjadi objek transaksi tersebut. Apa contohnya? Falau anna musliman ba'a khamran fal bai'u batilun. Kalau ada seorang muslim menjual khamar, maka jual belinya batil, dilarang. Amma law ba'a zimmi, tapi kalau seorang zimmi yang melakukannya, ada seorang kafir zimmi, dia menjual khamar, fa bai'uhu sahihun, maka jual belinya sah. Nah, ini beberapa contoh yang disebutkan tentang faedah taqsimul mal ila mutaqawwam wa ghair mutaqawwam. Kemudian penulis mengomentari, fa fikratu taqawwumil mal wa adami taqawwumihi mawjudatun fil qawaninil wad'iyyah al-mu'asirah illa annaha tubna ala dukhuli syai'i fi ta'amulil mal wa adami dukhuli fi. Ide pembahasan tentang harta itu mutaqawwam ataupun tidak mutaqawwam itu sebenarnya juga ada dalam aturan undang-undang undang-undang positif, hukum positif yang dibuat manusia modern saat ini. Hanya saja ide ataupun pembahasan tersebut masuk dalam kategori dukhul tubna, didasarkan atas dukhul syai'i fit ta'amul mali wa adami dukhuli fi. Apakah dia masuk dalam transaksi atau objek atau muamalah maliyah
atau ya pertukaran harta ataupun dia tidak masuk dalam pertukaran harta tersebut. Wal aslu fil qanun, dan asalnya di dalam undang-undang tersebut, anna kulla syai'in, segala sesuatu, yadkhulu fit ta'amulil mali, dia masuk dalam interaksi harta, illa al asya allati la, kecuali kalau sesuatu tersebut memang tidak bisa menerima. Jadi istilahnya ini penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebutkan oleh para ulama fikih juga disebutkan oleh undang-undang atau hukum positif modern saat ini, yang disebut dengan tentang yang disebut dalam kasus ini yang dikatakan kullu syai'in yadkhulu, segala sesuatu bisa masuk dalam ta'amulil mali, interaksi harta, kecuali suatu yang memang dia secara tabiatnya tidak dapat masuk. Misalnya apa? Kal hawa wasyams, udara, matahari, bulan, kemudian miyahul bihar, apa yang dikatakan air laut, wa kadzalika ma la yadkhulu fit ta'amul bi hukmil qanun, begitu juga yang tidak bisa masuk menjadi objek untuk menjadi muamalah dalam ketetapan qanun, undang-undang, contohnya apa? Al-mukhaddirat, narkoba, itu nggak boleh diperdagangkan. Ini masuk juga apa yang dikatakan dalam istilah fikih ghairu muntaqawwam, menurut qanun yang dikatakan la yadkhulu fit ta'amul bi hukmil qanun kal mukhaddirat wal amwalil 'ammah al-mamluka lid-daulah, harta-harta umum yang dimiliki oleh negara yang tidak dilarang untuk dijadikan objek jual beli, kasyawatil bihar wal marafiqil 'ammah, seperti pantai-pantai laut dan juga fasilitas-fasilitas umum, wal marafiqil 'ammah. Ini pembahasan tentang tadi pembagian yang pertama yang dikatakan al-mal al-mutaqawwam wa ghair al-mutaqawwam. Halaman berikutnya al-matlabus tsani. Al-matlabus tsani, pembagian yang kedua harta tersebut apa yang dikatakan misli wa qimi. Misli qimi, al-mal misli wa qimi. Qassama al-fuqaha al-mala bin nazari ila misliyati ahadihi. Para ulama fiqih rahimahumullah ta'ala mengklasifikasi harta dari perspektif ila misliyati ahadihi, apakah ada kesamaan daripada komponen elemen-elemen yang ada di dalam harta tersebut, ataupun tidak ada kesamaan ataupun padanannya, keserupaannya dari elemen-elemen yang ada tersebut menjadi dua bagian, dua kelompok yang dikatakan misli wa qimi. Yang pertama yang dikatakan misli, yang kedua adalah qimi. Apa penjelasannya di bawah ini? Wa fi ma yali bayanun li ma'na kulli qismin wa faidatut taqsim. Sebagaimana pada klasifikasi sebelumnya, maka di bawah ini juga penulis menjelaskan dan juga apa manfaat dibagi ataupun diklasifikasi dalam kategori ini. Yang pertama definisinya. Ta'riful mal al-misli. Al-misli fil lughati nisbatan ila mithl wa huwa ma lahu wasfun yandabitu bihi kal hubub. Secara bahasa kata misli dinisbahkan dari kata-kata mithl, seperti apa, mirip, kemiripan tersebut, yang artinya adalah ma lahu, suatu yang memiliki sifat yang dabitu bihi, yang dapat terukur, yang dapat, seperti contohnya biji-bijian. Ini menurut bahasa al-misli. Al-misli fil lughah, sedangkan kata misli menurut bahasa, wal misli fil istilah. Wal misli fil istilah, misli menurut istilah apa yang disebutkan oleh penulis, apa yang dikatakan al-misli fil istilah mahallu ikhtilaf bainal fuqaha, menjadi perbedaan di antara para ahli fiqih. Fa huwa 'indal Hanafiyyah wal Malikiyah. Menurut ulama-ulama Hanafi dan ulama-ulama Maliki rahimahumullah ta'ala, didefinisikan sebagai ma yujadu lahu mislun fil aswaqi bila tafawutin yu'taddu bihi. Sesuatu yang ada yang semisalnya, yang ada padanannya di pasaran tanpa ada perbedaan signifikan. Jadi sama persis. Jadi kalaupun ada perbedaan nggak signifikan.
Artinya apa? Mata salat ahaduhu au ajza'uhu bihaitsu yumkin ay yaqum ba'daha maqam ba'din duna farqin yu'taddu bihi. Suatu yang sama elemen-elemennya ataupun bagian-bagiannya. Dari sisi mungkin sebagiannya tersebut menggantikan sebagian yang lain tanpa ada perbedaan yang signifikan. Wa kana lu nadhirun fil aswaq, dengan kata lain dia punya semisalnya yang mirip dengan yang sama dengannya di pasaran. Wa fil adati, dan biasanya barang ini menurut ahli fikih rahimahullah imma makil, suatu yang dia ditakar, muqaddarun bil kail, seperti gandum, wa zait wal benzin, wa mu'zamus sawail, seperti gandum, kemudian minyak, bensin dan segala macam cairan-cairan pada zaman ini, ataupun dia ditimbang, mauzun, kal ma'adin. Contohnya adalah barang-barang tambang, min zahabin, au fiddatin, au hadid, emas, perak, ataupun besi. Ataupun yang ketiga, dia masuk kategori mazru'un, diukur ya, panjangnya berapa hasta, kal aqmishah, seperti bahan-bahan, bahan-bahan, kita ukur berapa meter. Satu biasanya ada ininya, ada standar yang digunakannya. Au ma'dud, atau dia dapat dihitung kan nuqud, seperti uang. Ini masuk kategori misli. Wa minal misli fi ayyamina, masuk contohnya misli pada zaman saat ini kita, an-nusakh al-jadidatu min kitabin biwarqin muttahidin. Misalnya edisi-edisi baru dari buku yang dicetakkan. Orang kalau nyetak buku ya nggak mungkin cuma satu doang, dicetak misalnya 1.000, 5.000 dan seterusnya. Wa kullul masnu'at, segala macam yang dihasilkan oleh industri modern saat ini, misalnya dari pabrik-pabrik yang dibuat oleh pabrik dalam jumlah besar, yang dibuat oleh allati tuntijuha al-masani' al-yawm wa yaltazimu fiha bit-tauhidin nawi, dia dan cirinya jenisnya sama, kesamaan jenisnya. Wa adam taghyirin namuzaj min malabis, dan tidak ada perbedaan dengan contohnya daripada pakaian ataupun segala macam barang, wa muharrikat, wa alat, segala macam produksi-produksi yang dibuatan pabrik-pabrik besar tersebut dengan skala banyak, daripada sayyarat, wa ta'irat, mobil, pesawat, kalau dibuat banyak, wa ghairiha, mimma, dan semisalnya, mimma yatawaffaru lahu nadhirun fis suq, yang banyak padanannya di pasar, yang banyak ditemukan di pasar. Ini adalah misli menurut fuqaha'ul Hanafiyah wal Malikiyah rahimahumullah ta'ala. Sedangkan misli inda Syafi'iyah wal Hanabilah, menurut fuqaha'ul Syafi'iyah wal Hanabilah rahimahumullah ta'ala, ma hasarahu kailun aw waznun wa jazas salamu fi, yang terbatas kepada yang ditimba, yang ditakar dan ditimbang, kemudian diperbolehkan dapat menjadi objek akad salam di dalamnya, maka tidak termasuk dalam kategori misli menurut mereka Syafi'iyah wal Hanabilah rahimahullah ta'ala al-mazru' yang diukur berapa meter tuh kayak bahan, wal ma'dud yang dihitung, fala yadkhul fil misli. Tapi menurut ulama yang pertama dia masuk kategori misli. Halaman berikutnya, halaman 90. Wal aula bil i'tibar, menurut penulis yang tepat ataupun yang pas di dalam mendefinisikan kategori harta misli, al aula bil i'tibar at-ta'riful awal, definisi yang pertama yang disebutkan, dikatakan menurut fuqaha'ul Hanafiyah wal Malikiyah rahimahumullah ta'ala. Kenapa demikian? Li'annahu syamilun lil makil wal mawzun wal ma'dud wal mazru', karena dia mencakup barang yang ditakar, ditimbang, dihitung dan diukur. Wa huwa mutawaffirun fis suq, dan dia banyak di pasar. Wa takhda anwa'uha lil wahdatil qiyasiyah al 'urfiyyah, dan segala macam daripada macam-macamnya tersebut dia memang sama tunduk kepada satuan daripada ukuran-ukuran yang umum yang kita kenal,
yang berhubungan dengan bilwazan, timbangannya, ataupun ukurannya, ataupun panjangnya, ataupun dia dihitungnya berapa. Wa ta'riful ladzi akhadha bihil qanunul madaniyul mu'asir fi katsirin minad dual, dan inilah definisi yang dipakai oleh undang-undang modern saat ini, aturan hukum modern saat ini pada banyak negara. Contohnya di sini disebutkan Kuwait. Wa ta'riful ladzi wada'athu majallatul ahkam. Itulah sebenarnya juga definisi yang dipakai ataupun yang ditetapkan oleh KUHP yang dikatakan dulu pada zaman Turki Utsmani, yang kita pahami salah satu rujukan utamanya adalah yang disebut dengan Majallatul Ahkam Al-Adliyah, yang dalam definisinya menyebutkan kategori misli adalah ma yujadu mislu fis suq biduni tafawutin yu'taddu bihi, yang artinya yang ada padanannya di pasar tanpa ada perbedaan yang signifikan, yang berpengaruh. Kemudian ta'rif al-malul qimi. Yang berikutnya adalah ta'riful malul qimi. Al-qimi fil lughah nisbatan ila al-qimah wa huwa ma la wasfa lahu yandabitu fi asril khilqah hatta yusa ilaihi. Secara bahasa al-qimi dari kata-kata qimah dinisbahkan pada qimah, artinya adalah yang tidak ada deskripsi yang standarnya, yang terukurnya, pada asal pembentukannya tersebut, sehingga dia dikatakan kepada nilainya tersebut. Ini kurang lebih makna bahasa yang dipahami dari kata-kata yang disebutkan oleh penulis. Sedangkan qimi dalam istilah para fuqaha rahimahumullah ta'ala, lawannya al-misli. Wa huwa mukhtalif fi ma'na bina'an ala ikhtilafil fuqaha fi ta'rifil misli. Berbeda dengan makna misli tersebut sebagaimana perbedaan yang disebut ikhtilaf fuqaha dalam definisi mentarifkan al-misli. Fa'arrafahul Hanafiyyah wal Malikiyah. Jadi sebagaimana dalam misli ada perbedaan dalam pemaknaan misli tersebut menurut ada dua kelompok, begitu juga ketika mendefinisikan al-qimi menyebutkan dua kelompok juga yang berbeda. Ulama al-Hanafiyyah wal Malikiyah yang pertama mengatakan ma laysa lahu nadhirun fil aswaq aw tatafawatu ahaduhu tafawutan yu'taddu bihi. Artinya misli adalah qimi adalah definisi yang disampaikan oleh ulama al-Hanafiyyah wal Malikiyah rahimahullah taala yang tidak ada padanannya di pasar, ataupun berbeda elemen komponen unit-unitnya, perbedaan yang signifikan. Ini artinya adalah wa huwa makhtalafat ahaduhu wa tafawatat afraduhu bihaitsu la yaqum ba'daha maqam ba'din aw kana minal misliyatil mutasawiyatil ahad allati adama nadhiruha fil aswaq. Kurang lebih yang dikatakan kimi itu adalah yang berbeda elemen komponen-komponen bagian-bagian tersebut. Gara-gara perbedaan tersebut maka sebagiannya tidak bisa menggantikan sebagian yang lain, atau tadiannya dia misli banyak di pasar tapi udah kagak ada lagi, udah, atau yang dikatakan in ada manadhiru fil aswaq, tadi diproduksi banyak kemudian mungkin dia udah jadi limited atau edition dan semisalnya. Waqad summiya hadzal naw' minal amwal qimiyan. Harta ini disebut dengan qimi nisbatan ilal qimah, dinisbahkan kepada qimah nilai allati yatafawatu biha kullu fardin minhu an siwah, yang berbeda masing-masing dari yang lainnya. Ulama Syafi'iyah wal Hanabilah rahimahumullah ta'ala mengatakan adalah ma quddira bi'adadin aw zar'in. Kimi itu adalah yang diukur dengan bilangan ataupun dengan ukuran, dengan hasta tersebut. Wal aula bil i'tibar, kata penulis sebagaimana sebelumnya, yang tepat untuk definisi mana yang tepat dalam hal ini at-ta'riful awal, definisi yang pertama yaitu ta'riful Hanafiyyah wal Malikiyah, karena ta'rif Syafi'iyah wal Hanabilah, karena definisi yang kedua definisi ulama Syafi'iyah wal Hanabilah itu ghairu mani'in min dukhulil misli fil qimi, tidak mencegah ataupun tidak mencegah untuk masuknya misli ke dalam kategori kimi. Wa qad arafat majallatul ahkam al-adliyah, kemudian juga dikutip
dalam Majallatul Ahkam Al-Adliyah, kitab undang-undang yang berlaku pada saat tadi Daulah Turki Utsmani, apa yang dikatakan bi annahu ma la yujadu mislu fis suq, definisi daripada al-kimi adalah yang tidak ada padanannya di pasar, ataupun ada tapi sangat berbeda, perbedaan yang signifikan dalam nilai. Wa minal amthilati 'alal qimi, halaman berikutnya, halaman 91. Wa minal amthilati 'alal qimi kullul asya'al qa'imah 'ala taghayyur fil naw' aw fil qimah aw fihima. Segala sesuatu yang berbeda jenisnya ataupun nilainya, ataupun ke dalam dua jenis dan nilainya. Contohnya apa? Al-hayawanat al-mutafawiyatul ahad, hewan-hewan yang berbeda bentuk-bentuknya ataupun jenis-jenis tersebut, daripada al-khail kuda, al-ibil unta, wal baqar safi, wal ghanam wa nahwiha, dan kambing dan semisalnya. Wa kadzadur, begitu juga properti rumah, wal masnu'at al-yadawiyah, handmade, barang-barang yang dibuat oleh tangan, daripada al-hul min hulliyin, perhiasan, wa adawat, perabot, wa asas manzili, perkakas, perabotan rumah, mimma tatafawatu ahaduha, yang beda tuh unit-unitnya ataupun ukuran ke dalamnya, fi awsafiha, di dalam sifatnya, wa qawamatiha, komponen-komponennya, wa yatamayyazu kullu fardin minha bimazaya la tujadu fi ghairihi hatta asbaha lahu qimah khasah bihi, yang berbeda setiap fardnya, individunya dari barang-barang tersebut dengan keperbedaan ataupun dengan kekhususan yang tidak dimiliki pada barang lainnya ataupun pada elemen lainnya, sehingga dia memiliki yang dikatakan qimah khasah, nilai khusus. Wal misliyat, kemudian disebutkan juga barang-barang misli bisa jadi dia berubah menjadi kimi. Dari tadinya banyak padanannya di pasar, apa yang dikatakan misli, kemudian dia bisa berubah menjadi barang yang dikatakan barang kimi pada kondisi di bawah ini. Yang pertama, ta'ayyubul misri bi ahadil uyub yaj'aluhu qimiyan. Barang itu misli, kemudian dia kena cacat. Cacatnya tersebut menjadikan dia barang kimi. Karena apa? Li'annal uyub, karena cacat-cacat tersebut takhtalifu min aibin ila aibin. Berbeda dari satu aib kepada aib yang lain. Aibnya apakah aibnya kecil, banyak, ataupun cacatnya sedikit, atau cacatnya banyak. Fahina idzin, maka saat itu tata'adzarul misliyah. Maka kalau udah ada cacatnya, tidak bisa lagi dikategorikan barang misli. Yang lain kan masih bagus, yang ini udah ada cacat. Mislu wujudi kashtin fi babis sayyaratil jadidah. Misalnya contoh adanya cacat pada pintu mobil yang baru. Apakah misalnya catnya ataupun catnya ataupun dan pokoknya di pintu tersebut ada cacatnya. Apakah dalam bentuk catnya, warnanya, dan semisalnya. Maka berubah dari tadiannya misli menjadi yang dikatakan kimi, nilainya jadi kurang. Kemudian yang kedua, isti'malul misli min qibalil insan yaj'aluhu qimiyan. Barang-barang misli ketika dia udah digunakan oleh manusia, maka dia menjadi barang yang dikatakan kimian. Sawa'un akana al-isti'malu qalilan am katsiran. Apakah penggunaannya itu banyak ataupun sedikit? Apa yang dikatakan kalau udah barang bekas, sekarang barang bekas sama nih bekasnya, tapi nggak bisa dikatakan nilainya sama harganya tersebut, sama-sama barang bekas. Karena apa? Karena udah digunakan. Mislul qalam, kalau pena, pulpen yang kita miliki, ketika dia kita gunakan, fa innahu yasiru kimiyan bil isti'mal, maka dia menjadi kategori barang kimi dengan penggunaan yang dilakukan. Kemudian barang-barang misli bisa menjadi kimi kalau yang dikatakan fuqdanul misli minal aswaq yaj'alu kimiyan, sudah tidak ada lagi di pasar, maka barang misli tersebut berubah menjadi barang kimi. Contohnya yang dikatakan ba'dil masnu'atil qadimah, produksi-produksi yang sudah lama, allati inqata'at minal aswaq, yang kagak ada di pasar, wa asbalaha i'tibarun khasun fi qimatiha, dan dia memiliki kekhususan dalam nilainya tersebut. Ya bisa jadi mungkin wallahu a'lam bishawab, apakah yang dikatakan masuk barang antik itu kan susah lagi ditemukan di pasar.
Salisan, berikutnya setelah menjelaskan definisi daripada barang misli dan kimi tentang apa manfaat taksimil mal ila misli wa kimi. Apa manfaat taksimil mal? Kenapa kok manfaat diklasifikasi harta kepada misli wa kimi? Yadharu atharut tafriq bainal misli wal kimi fi katsiri minal ahkamil fiqhiyya nadhkur minha. Banyak tampak pengaruh dampak daripada manfaat di perbedaan antara misli dan kimi pada banyak hukum-hukum fikih. Contohnya di antara lain, yang pertama, iza atlafa syakhsun mala ghairihi wajib 'alal mutlifi dhamanul mithli idza kana al malul mutlaf minal mithliyat li'anna al badalul mu'adil bi khilafil qimiyat fa innaha tudmanu bil qimah idz la mithla laha. Kalau ada seorang merusak barang orang lain, maka yang merusak tersebut wajib mengganti rugi. Kalau barangnya tersebut masuk kategori misli, banyak di pasar, maka dia wajib mendatangkan barang tersebut dari pasar. Karena itulah al-badalul mu'adil, ganti yang setara, yang sepadan. Tapi kalau barang yang dirusak tersebut adalah kimiyat, masuk barang-barang kategori kimiyat, maka dia ganti ruginya dengan qimah, nilainya. Berapa dinilai barang tersebut? Karena barang tersebut sudah kagak ada lagi di pasar. Contoh lain, faidatu taksim, atharut tafriq bainal mithli wal qimi. Al-mithli yasihu ay yakuna daynan fi dhimmah bittifaqil fuqaha. Barang-barang misli boleh sah untuk menjadi dain, utang yang ditanggung dengan kesepakatan para fuqaha rahimahullah taala. Berbeda dengan kalau dia itu barang kimi. Fahunaka tafsilun wa khilafun fiqhi fi jawazi ja'lihi dainan fi dhimmah. Maka dalam hal tersebut dilihat dulu, kagak bisa dikatakan disepakatin para ahli fikih. Kemudian juga di situ juga ada khilafun fiqhi, ada perbedaan fikih, apakah boleh dijadikan itu dainan fi dhimmah, hutang yang ditanggung, hutang yang dijamin tersebut. Contoh lain, contoh yang ketiga. Al-misli yasihu ay yakuna thamanan li'annahu muta'ayyinun ma'rufun wa yaqbulu thubuta fi dhimmah bi khilafil qimi. Barang misli bisa menjadi harga. Kita memahaminya jadi bayar pakai barang misli. Ay yakuna thaman. Kenapa? Dia jelas dan dia ma'ruf, dikenal. Dan dia menerima ketetapan dalam tanggungan tersebut. Berbeda kasusnya dengan barang kimi bi khilafil qimi. Maka ini misli bisa dikatakan ayyakuna tsamanan, harga tersebut. Kemudian yang keempat, yajuzu likulli syarikin fi qismatil malil misli ay ya'khudha nasibahu fi ghaibati syarikil akhar biduni iznihi li'adami tafawuti fil ansiba. Amma idza kana al malu qimiyan fala yajuzu lahu dzalika litafawut bainan nasibain. Hukum lain ataupun kasus lain yang di sini jelas faedah ataupun manfaat di perbedaan tersebut adalah kalau misalnya boleh bagi setiap mitra, ya juzul likulli syarikin, bagi setiap mitra peserta dalam sebuah perserikatan yang itu adalah barang-barangnya di dalam membagi barang-barang al-mal al-mithli, malul misli, ya juzul likulli syarikin fi qismatil malil misli, boleh bagi setiap mitra dalam pembagian harta misli, dia mengambil nasibnya, porsinya, jatahnya, ketika mitra lain tidak hadir, nggak ada. Tanpa sekalipun tanpa izinnya. Kenapa? Karena ini barang-barangnya misli. Karena apa? Lihat ada mitafawuti fil ansiba, karena tidak adanya perbedaan dalam porsi ataupun sahamnya tersebut. Amma idza kana, tapi kalau barangnya tersebut masuk kategori barang kimi, amma idza kana al-malu kimiyan fala yajuzu lahu dzalik, maka dia tidak boleh. Kenapa? Littafawuti bainan nasibain, karena perbedaan di antara porsi ataupun kepemilikan tersebut, karena barangnya yang dikatakan al-mal al-kimi. Kemudian yang berikutnya al-matlabus salis, al-mal iqar wa mangkul. Insyaallah dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Demikian hadza wabillahi taufik yang bisa kita bacakan dari kitab fikih muamalah tersebut. Kita alhamdulillah telah membaca aqsamul mal indal fuqaha,
Yang pertama yang dikatakan mutaqawwam wa ghair mutaqawwam, kemudian yang kedua yang dikatakan al-mithli wal qimi